Terang-terangan beliau beberapa bulan yang lalu di depan media televisi nasional dan internasional berkata, seluruh negeri Arab saya pastikan 5 tahun yang akan datang menjadi Eropa baru. Kan begitu katanya, menjadi Eropa baru. Artinya semua apa yang ada di Eropa ada di sini, bahkan lebih hebat di sini. Semua maksiat yang ada di Eropa akan ada di sini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tentang masalah jahiliyah yang di Mekah Madinah, saya belum cerita tadi ya, langsung ke Yordania aja. Ntar kita pending Yordania sebentar. Saya menyebutkan perkembangan kejahiliyahan yang ada di Mekah Madinah. Perlu nggak? Jangan-jangan ini riba, ceritain kejelekan orang lain. Dosa kita ini di masjid, jadi nggak usah cerita riba lah. Masalahnya ini terkait dengan hadis Nabi di akhir zaman, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra dhira'an fa dhira'a hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh aw dakhaltumuh. Benar-benar kamu nanti akan niru jahiliyahnya orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai mereka memasuki lubang biawak, kamu ikut-ikutan masuk lubang biawak yang sama bersama dengan mereka. Maksudnya apa? Ikut yang gak masuk akal pun akan dibuat oleh umat ini. Dan Nabi mengatakan itu, pelaku terakhirnya adalah Arab Saudi. Kalau Uni Emirat Arab sudah lama jahiliyah, sudah lama ngikutin Amerika Eropa, betul tidak? Uni Emirat Arab, jangan ceritalah tentang negeri itu. Itu sudah menjadi Teksasnya Timur Tengah, ya. Bahkan sudah menjadi jantung maksiatnya dunia sekarang, Uni Emirat Arab. Saya tidak berlebihan ya, nyambut tahun baru saja puluhan ribu pelacur didatangkan dari berbagai negara masuk ke Uni Emirat Arab, dan dari satu negara sekelas Israel saja masuk 50 ribuan orang, maaf ya bahasa saya kasar, untuk menyebarkan mani-mani haram mereka di tanah Arab. Itu baru satu negara sekelas Israel, 50 ribuan orang masuk menyambut tahun baru. Belum lagi dari negara lain yang juga melacur di Uni Emirat Arab. Pelacurnya dari Rusia, pengelacurnya dari Eropa, dari Thailand, dari Filipina, bahkan ada yang dari Indonesia dan sebagainya. Itu Arab, di Uni Emirat Arab. Bahrain yang sebelahnya, entah mana yang pelacur antara dua ini, ya. Bahrain itu udah lebih Bali daripada Bali. Kuwait, Oman dan sebagainya sudah menjadi jahiliyah, udah lama lah. Yang masih agak lama bertahan itu Arab Saudi. Tapi sejak dirampas secara dikudeta secara paksa oleh Muhammad bin Salman, sang pangeran putra mahkota tertunjuk terpilih, yaitu Pangeran Muhammad bin Nayef, 2017 kejadian ini. Lalu setelah itu oleh Muhammad bin Salman atau bin Salman disulap Arab Saudi menjadi murtad hari ini, menjadi liberal hari ini, menjadi sekuler habis hari ini. Terang-terangan beliau beberapa bulan yang lalu di depan media televisi nasional dan internasional berkata, seluruh negeri Arab saya pastikan 5 tahun yang akan datang menjadi Eropa baru. Kan begitu katanya, menjadi Eropa baru. Artinya semua apa yang ada di Eropa ada di sini, bahkan lebih hebat di sini. Semua maksiat yang ada di Eropa akan ada di sini. Pada bulan April 2021 juga di depan televisi diwawancarai, hanya berjarak 1,5 meter dengan presenternya. Beliau diwawancarai dan beliau berkata, semua hadis sahih dari Nabi Muhammad saya tolak, katanya. Semua hadis sahih, mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim, mau Sahih apa saja perawinya, saya tolak. Dia nggak terima. Yang dia terima cuma Al-Quran dan beberapa hadis mutawatir. Betapa orang ini terang-terangan menunjukkan kemurtadannya. Enggak bisa, bahasanya harus kayak gitu lagi. Kenapa bisa begitu? Satu hadis sahih saja ditolak. Sepakat seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang ini sudah batal syahadatnya, keluar dari Islam. Lah ini seluruh hadis sahih ditolak. Kayaknya iblis harus berguru kepada dia. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baru-baru ini mungkin semuanya pernah mendengar atau mungkin ada di antara kita yang belum dengar ya. Terang-terangan si bin Salman ini membolehkan wanita tidak lagi pakai jilbab. Si
Silakan, mau buka aurat silakan, mau telanjang-telanjang seperti di tepi pantai hanya pakai BH dengan kolor silakan. Ya, mau kayak apa? Sekarang masuk hotel, mau berdua-duaan, nggak pakai buku nikah, nggak penting, silakan masuk. Ya, berzinalah kalian suka hati kalian. Minum minuman keras kayak udah minum aqua, minum air minum biasa. Itu udah terjadi sekarang ini. Ya. Dan wahai hamba Allah, mungkin yang baru-baru umrah baru-baru ini pernah merasakan bagaimana dia naik taksi sopirnya wanita. Ada yang baru pulang umrah enggak? Naik taksi sopirnya wanita. Ini dibenarkan di masa si bin Salman ini. Ya. Kemudian, baru saja ada kejadian seorang sopir wanita nabrak orang mati di tempat. Lagi diproses tuh, mau diapain itu kasusnya itu? Ya namanya juga wanita yang sebenarnya ditakdirkan oleh Allah, otaknya setengah daripada otak laki-laki, kesigapan dan kesiagaannya di lapangan itu tidak secakapnya laki-laki. Ya, marah bu? Kan memang begitu. Kadang-kadang lapusin karena beloknya kiri. Ya kan itu sering ya. Jadi kelalaian wanita yang macam ini disuruh ngurus urusan lapangan. Sekarang di mana-mana sudah biasa mengurus hotel segala macamnya wanita yang urus. Nggak pakai jilbab nggak lagi di kasus, nggak lagi diproses. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, bahkan di Masjidil Haram wanita polisi lucu bentuknya. Ya, bulat-bulat nggak karuan gitu. Pakai sepatu bot. Ya, jadi polisi, pakai baju militer. Di dalam Masjidil Haram, ya, turun bawah naik atas segala macamnya, udah kayak apa lah gitu, namanya emansipasi lah ya, jadi Eropa baru, jadi semuanya disamakan. Baiklah, saya merasa sekali lagi di Mekah Madinah tidak merasakan suasana yang nyaman dan aman, tapi beda saat kami masuk ke negeri Syam pertama, Yordania, perasaan aman langsung menyelimuti masuk dalam hati. Kami keliling. Yang memang kami akui, yang kami sedihkan itu adalah, dan ini harus diakui ya, saya sampai di hotel dengan, jadi jamaah yang hanya umroh saja, mereka pulang besoknya. Hari ini kami ke Yordania, jamaah yang ada kurang lebih 1,5 bus atau hampir 2 bus, itu pulang mereka ke Jakarta dari Mekah Madinah. Sementara selebihnya berangkat bareng saya 80-an orang ke Yordania. Sementara yang dari Jakarta udah standby pula jamaah yang cukup besar berangkat ke Yordania. Jadi ketemu dengan saya di Yordan. Baik, pemandangan pertama yang saya lihat, masuk kami ke hotel di Yordania. Di hotel itu sepanjang jalan dari airport sampai ke hotel, kami tidak menyangka kalau kami masih di Timur Tengah. Kami tidak menyangka kalau kami masih di Timur Tengah. Kenapa? Karena memang benar andalan pertama negeri itu pemasukan negaranya dari pariwisata. Maka dari berbagai negara masuk dengan pakaian-pakaian super mini. Itu kelemahannya kalau negara mengandalkan pemasukan utamanya adalah dari wisata. Otomatis dari berbagai negara segala macam budaya boleh masuk tanpa ada larangan. Mau bawa alkohol, mau bawa apa, dan pakaiannya bagaimana. Mulai dari airport sampai hotel pemandangannya begitu. Bahkan saya sampai terkejut dengan istri. Kami buka lift ya, pas lihat macam ada hantu kuntilanak mewah. Hantu kuntilanak mewah macam mana ceritanya nih? Ini koper-koper kami masuk dalam lift. Ya. Tiba-tiba pas kita buka liftnya, berhenti di lantai kami buka, sudah ada seorang wanita nongkrong di atas koper kami. Wanita itu hanya memakai baju tipis, ya. Dan maaf ini sekali lagi maafkan saya cerita apa adanya. Dia hanya memakai kutang dengan celana dalam, bajunya putih tipis kayak pelacur begitu, ya. Duduk di atas, sementara orangnya tinggi langsing, cantik, ya, pakai make up lengkap lah segala macamnya. Saya dan istri hampir baca na'udzubikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Kami habis itu saya tutup lagi, liftnya lanjut jalan.
Bukan satu orang, satu sudut sana, satu sudut sini, duduk di atas koper kami. Ya, kan mirip antum gitu. Habis itu saya ambil lift yang lain. Nah, bola balik di lift macam itu ketemu makhluk-makhluk macam itu. Dari berbagai macam jenis ras. Saya keluar, di luar juga banyak yang gentayangan dengan pakaian-pakaian mini. Itu yang akan disaksikan oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di Yordania. Dan ada ponakan saya di sana. Untung dia bawa istrinya. Ya, saya menyaksikan itu dan kami katakan pada adik-adik itu saat malamnya pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswa di Yordan, kalian tolong jaga iman kalian, jaga hafalan kalian. Ya, kalau kalian nggak kuat jangan di sini, pindah ke negara lain. Ya, kalau kalian ingin bertahan di sini, jadilah kalian sebagai lelaki yang punya istri. Karena gimana ya, namanya anak muda, pemandangannya macam itu. Ya, lama-lama rontok itu. Kalau punya hafalan hilang semua hafalan itu. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah mahasiswa Indonesia situ tak banyak ya. Saya dengar hanya 350-an orang lah dengan biaya yang tinggi. Bayangkan 1 dinar Yordania itu harganya dibandingkan dengan dolar $1,5 senilai 1 dinar Yordan. Berarti kan kuat mata uangnya itu. Bandingkan dengan kita, $1 14.500-an. 14.500-an. Situ 1 dinar $1,5. Berarti kan kuat mata uangnya. Tetapi biaya hidup juga mahal di situ.